Benar saja, hasil pemeriksaan memastikan penyakit autoimun Ashanti mulai menunjukkan tanda-tanda awal kambuh, serta ditemukan pula polip di saluran hidung Ashanti. Menepikan kabar miring yang mengiringi pernikahan Della Puspita, maka inilah kabar memprihatinkan yang lagi-lagi datang dari Ashanti. Ya, setelah beberapa waktu belakangan ini terbebas dari penyakit autoimun yang diidapnya, tiba-tiba saja istri Anang Hermansyah itu merasakan gejala autoimunnya kambuh. Hal itu ditandai dengan gatal-gatal yang tiba-tiba saja menyerang tubuhnya, serta mata dan wajahnya yang terkadang bengkak secara tiba-tiba. Tidak ingin kembali terkungkung dengan penyakitnya itu, ditemani Anang Hermansyah, Ashanti langsung berangkat menuju Singapura untuk melakukan konsultasi sekaligus pengecekan pada dokter yang selama ini merawatnya. Kita udah nyampe di harbor Singapura, udah beda lagi. Kalau di Indonesia orangnya baik-baik, ramah-ramah, harus tegas-tegas. Kita mau ke kamar dulu karena besok pagi jam 9 harus udah ada di klinik. Nah, habis itu baru masuk ke rumah sakitnya. Kenapa harus dirawat? Karena aku tuh gatal-gatal yang aku bilang itu kan, minum obat yang bikin muka aku jadi moon face. Jadi badannya kurus, mukanya kadang-kadang bengkak, kadang enggak, kadang bengkak, kadang enggak. Jadi besok mau di dibius terus ditidurin, tapi nggak apa-apa, itu sih aman kan, karena memang autoimunnya aku berhubungan sama usus, jadi sama makannya sih ya. Tapi kata dokter enggak, udah bertahun-tahun nggak gatel-gatel. Jadi doain ya guys, semoga lancar. Ini kan aku tuh gatal-gatal lagi, suka gatal lagi. Aku tuh autoimunnya kumat. Terus kalian suka, ada orang kalau misalnya lihat YouTube atau IG ku suka bilang, "Bunda kok kadang-kadang matanya bengep, kadang-kadang mukanya bengep, padahal berat badannya stabil 55 gitu. Kok kayak bengep. Aku takutnya gara-gara obat yang aku minum kan. Terus aku konsul ke Singapura, dia bilang kayaknya kamu mulai kumat lagi autoimunnya. Ini 3 bulan ini agak lebih sering, makanya minum obat. Nah, aku takutnya efek obatnya bikin aku jadi kayak kadang-kadang bangun tidur mataku tuh bisa kayak ada garis bengep banget gitu loh. Terus kelihatan kalau lagi di YouTube aku, jadi orang kayak komen, "Bun, matanya diapain sih?" gitu. Perasaan mata gue nggak diapa-apain gitu kan. Iya, ruam-ruam merah-merah, gatel, terus nggak bisa tidur, nggak nyaman, garuk-garuk terus gitu kan, nggak nyaman. Yang namanya kita kalau lagi gatel kan nggak nyaman kan. Setibanya di rumah sakit di Singapura, dokter pun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh. Akibatnya, Ashanti harus dirawat minimal 1 hari 1 malam guna memastikan kondisinya secara menyeluruh, termasuk dugaan kambuhnya penyakit autoimun yang selama ini diidapnya. Benar saja, hasil pemeriksaan memastikan penyakit autoimun Ashanti mulai menunjukkan tanda-tanda awal kambuh, serta ditemukan pula polip di saluran hidung Ashanti. Tapi untungnya dokter Singapura mengizinkan Ashanti untuk segera pulang ke tanah air sambil menunggu hasil pemeriksaan polipnya yang baru akan keluar minggu depan. Jadi karena aku kan, jadi itunya udah ususnya tuh udah kronis, makanya harus di kolonoskopi sama endoskopi supaya dilihat, karena memang kan dari kecil itu ya minum obat diet itu kan. Nah, terus udah gitu kenapa dirawat, karena mau dipakein juga macam-macam lah alat-alat buat di alat deteksi jantung gitu-gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau misalnya besok bisa pulang, hari ini besok hasil semua aman, aku udah bisa pulang. Ya guys, jadi udah dirawat. Tadinya tuh sebenarnya cuma dibius, semua kolon, cuma usus gas aku tinggi banget di perut, emang ususnya tuh katanya udah kronis lagi, jadi harus dirawat dulu 1-2 hari. Cuma aku bilang cepet karena kan aku mau launching lagu
gitu. Jadi mudah-mudahan kalau besok udah di kolon udah dicek hasilnya nggak parah, ya boleh pulang. Kalau hasilnya kenapa-napa kan dibawain obat gitu. Itu sih. Jadi doain semoga lancar ya. Ini infusnya udah dibuka tuh guys ya, infusnya udah dibuka. Aku harus minum habis ini sama ini. Dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Terus infusnya dicopot soalnya nggak jalan tadi. Tuh, dicopot soalnya nggak jalan. Karena besok pagi mau di kolon, di kolonoskopi ya. Ini mau diperiksa, di CT scan semuanya. Tuh, habis di infus tadi copot harus dipasang lagi karena infusnya hilang apa yang jalurnya. Dingin banget guys ruangannya. Siapa Bud? Fans orang sini, alhamdulillah banyak loh fansnya orang Singapura. Sekarang kita mau pulang guys, mulai disegarkan mukanya. Kemarin sakit banget, kemarin beberapa bulan ini udah nggak tahan banget, makanya sampai aku harus kesini tuh nggak tahan gatel sih. Ada masalah yang lain sih, nggak ada gatel, kasih obat bikin bengkak. Makanya kesini akhirnya. Aku harus pulang karena mau launch besok. Doain juga supaya aku tetap sehat. Bye. Kamu harus kolonoskopi sama endoskopi. Makanya aku kemarin berangkat buat ke sana. Cuman memang karena aku harus secepatnya. Terus ternyata pas dicek ada polip di dalamnya. Polip terus diambil polipnya terus dicek 6 hari. Mau tahu polipnya tuh ganas atau enggak? Tapi nanti baru hasilnya 6 hari lagi. Insya Allah enggak lah, mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Abis dibius pagi masuk rumah sakit, paginya dibius. Siangnya selesai, sorenya ke bandara naik pesawat. Nanti hasil polipnya minggu depan. Kalau amit-amit lah, enggak, jangan sampai ada apa-apa. Meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih, toh Ashanty tetaplah Ashanty yang dikenal sebagai sosok yang tak bisa diam. Karena sehari setelah tiba di tanah air, Ashanty sudah langsung menghadiri launching video klip single terbarunya, By Mantan, yang dibintangi oleh mantan pasangan yang pernah begitu hits, Torik Halilintar dan Fuji Utami. Lantas, apa arti karir, khususnya di dunia tarik suara buat Ashanty? Dan bagaimana pula cerita menggelitik di balik terpilihnya Torik dan Fuji sebagai bintang video klip By Mantan? Orang simple, nggak capek nyanyinya, gitu. Ya kayak easy listening aja. Kita mau minta pakai model video klip ya. Pusing dong aku. Model video klip, aku bilang gimana ya Mas ya model video klip ya? Ada syarat dan ketentuan berlaku? Dari Mas yang cari atau aku bilang tadinya aku mau pakai biar menahan budget ya. Pakai Sarah aja deh sama siapa gitu ya. Tiba-tiba bilang mereka ngajuin, boleh nggak kalau minta Torik sama Fuji? Rik, ya Bun, Bunda mau bikin video klip, judulnya apa? By Mantan. Waduh, gitu. Dia udah kayak langsung tak gitu ya dia. Tapi Torik dengerin dulu aja lagunya, jangan bilang iya atau enggak dulu gitu, dengerin aja dulu lagunya. Kalau emang nggak berkenan, jangan karena nggak enak sama Bunda, nggak apa-apa. Nggak nyampe berapa menit, oke Bun, aku mau. Dia nanya, ceweknya siapa Bun? Aku bilang, dari Mas Luki Guava mengajukannya Fuji, cuma Bunda belum berani buat WhatsApp-nya gitu kan. Kata Torik, belum tentu dia mau loh Bun gitu. I know, aku bilang jadi gimana dong Rik? Bilang, ya Bunda aja coba gitu. Fuji mau dengerin gak lagu baru Bunda? Awalnya gitu dulu ya? Jadi aku nggak mau ke Torik kan. Udah langsung masuk video klip gitu ya? Dia dengerin.
Tiba-tiba juga dia jawab besoknya, oke bunda, aku mau, lagunya lucu banget ya, gemes gitu. Aku yang lagi di Bangkok kan, alhamdulillah ya Allah gitu. Masih berteman lah, nggak kenapa-napa kok. Emang kita harus bermusuhan. Sedih banget. Kemungkinan balik lagi ya itu semua Tuhan yang atur ya. Emang gara-gara apa sih Torik? Semoga doa yang terbaik. Biar hasilnya jadi baik ya. Di tengah maraknya kasus laki-laki tak setia di dunia hiburan tanah air yang kini muncul, kehadiran Ashanty dengan single terbarunya Bye Mantan memang sedikit menggelitik. Lantas ada apa dengan lirik Bye Mantan? Dan seperti apa pula cerita lucu Ashanty soal mantan-mantan sang suami Anang Hermansyah yang ternyata juga tidak sedikit. Hati-hati, jatuh hati kepadaku. Ku memang mudah dicinta. Judulnya Bye Mantan. Tadinya tuh maunya hati-hati judulnya. Cuma kayaknya hati-hati apa? Hati-hati di jalan, Bun. Hati-hati di jalan. Terus banyak judul hati-hati. Kayaknya lebih seru kalau judulnya tuh yang nyeleneh gitu. Apa? Bye Mantan gitu. Kalau kamu bahasnya Bunda atau Mas Anang punya mantan yang diceritain ke aku sih cuma 4 ya. Katanya. Ya, Bun. Tapi kalau yang satu tuh aku tidak anggap mantan, karena itu adalah mantan istri dan ibu dari anak-anak yang kayaknya udah menjadi keluarga gitu. Kayaknya itu nggak perlu dibahas. Itu udah bukan mantan tuh kan lebih kayak yang Udah baik aja gitu ya. yang Udah udah mantap iba. keluarga. Kalau ini kan udah mantan yang jadi keluarga, itu nggak bisa disambung-sambungin gitu. Kalau membahas tentang mantan aku juga nggak ada kepikir ke situ. Lagu ini bener-bener kayak lucu ya, kayaknya relate sama orang-orang gitu. Terus aku tanya sama tim aku banget Bun, nggak bisa ngupain mantan. Aku banget Bun, nggak Coba, bisa siapa ngupain ini? mantan. Pasti lagu ini akan relate dengan banyak orang. Aku tuh nggak pernah jealous sama mantannya Mas Anang. Aku tuh lebih jealous sama orang yang mungkin kayak baru di kehidupannya gitu. Mas Anang mah setia. Hello, hari gini laki-laki setia. Setia banget. Bukan gak percaya, ya. Mas Anang ada cewek cantik lewat, aku nengoknya kenceng banget. Aku ada laki-laki unyu gitu ya, atau saya Lee Min Ho aja tiap hari gue yakin coba. Kalau kayak gitu kalau saling cemburu bisa Ribut terus gua. ribut, biarin lah dia ngeliat yang indah-indah, aku ngeliat yang indah-indah, tapi yang penting hatinya, raganya ya buat ini. Kalau dia bisa sampai begitu, itu adalah kehilangan terbesar karena dia nggak mungkin mendapatkan istri seperti aku. Melarung kabar miring yang mengiringi pernikahan Della Puspita serta kondisi terkini Ashanty pasca penyakit autoimunnya kambuh. Sesaat lagi akan hadir deretan pesona duda-duda keren dan hot yang tetap memilih single hingga saat ini. Siapa sajakah mereka?